Kalau aku tanya, berapa sih nilainya 0,01 Bitcoin? Pasti yang langsung kepikiran itu harganya dalam rupiah kan? Tapi gimana kalau aku bilang dengan jumlah yang kelihatannya kecil ini, kamu sebenarnya nggak lagi beli uang. Kamu itu lagi beli sesuatu yang jauh lebih berharga. Sesuatu yang nggak bisa dicetak. Yuk kita cari tahu apa itu. Oke, kita langsung mulai ya. Dan idenya ini mungkin kedengaran agak aneh di awal. Kutipan ini seolah-olah nantang semua hal yang biasa kita dengar tentang Bitcoin di berita. Jadi kalau bukan soal duit, itu soal apa dong? Nah, ini dia jawabannya. Simple, tapi dalam banget. Pada intinya, Bitcoin itu bukan tentang uang. Ini tentang waktu. Waktu kamu, masa depan kamu, dan kebebasan buat mengendalikannya. Loh kok bisa sebuah teknologi keuangan nyambung ke waktu? Nah, mari kita bedah bareng-bareng. Buat ngerti ini, kita harus lihat dulu sistem keuangan yang kita pakai sehari-hari. Sistem fiat. Maksudnya ya uang yang nilainya didukung pemerintah, kayak rupiah atau dolar. Argumennya di sini adalah, sistem ini nggak cuma mengikis harta kamu, tapi juga diam-diam mencuri asetmu yang paling berharga, yaitu waktu. Coba deh, pikirin sebentar. Setiap jam yang kamu habiskan buat kerja, setiap energi yang kamu keluarin buat dapat penghasilan, kan kamu tukar dengan uang kan? Kamu percaya kalau nilai dari jam kerjamu tuh bakal aman tersimpan dalam bentuk uang. Tapi pertanyaannya, apa benar begitu? Kenyataannya, ada proses tersembunyi yang jalan terus di belakang layar. Namanya inflasi. Pencetakan uang baru yang terus-menerus itu, pelan-pelan tapi pasti, ngegrogoti daya beli dari uang yang udah susah payah kamu kumpulin. Artinya, setiap jam kerjamu di masa lalu jadi makin gak berharga di masa depan. Nah, ini dia metafora yang pas banget buat ngegambarin situasinya. Treadmill. Kamu ngerasa udah lari kenceng, kerja makin giat, nabung makin banyak, tapi kok secara finansial rasanya di situ-situ aja, nggak maju-maju. Itu karena treadmill di bawah kaki kamu itu kecepatannya terus ditambah sama yang namanya inflasi. Terus, kamu ketemu sama Bitcoin. Dan disinilah perubahan fundamental itu dimulai. Ini bukan lagi sekedar investasi. Ini lebih kayak sebuah perjalanan psikologis yang bisa mengubah total cara kamu memandang uang, waktu, dan masa depan kamu. Perubahan ini tentu aja nggak terjadi dalam semalam. Awalnya, Bitcoin ya kelihatan kayak investasi spekulatif lainnya. Kamu bakal ngerasain naik turun harga yang gila-gilaan, kayak naik roller coaster. Tapi kalau kamu bertahan, sesuatu yang lebih dalam mulai bergeser. Kamu jadi berhenti panik liatin grafik harian, dan mulai berpikir dalam skala dekade, 10, 20, bahkan 30 tahun ke depan. Jadi, ini dia poin kuncinya. Waktu kamu menyimpan nilai dalam Bitcoin, kamu tuh bukan cuma ngelindungin daya beli. Kamu secara efektif merebut kembali waktu. Tahun-tahun yang seharusnya nilainya digerus sama inflasi. Kamu lagi membangun benteng untuk masa depanmu sendiri. Ujung-ujungnya, ini menciptakan dua cara hidup yang beda banget. Dua pola pikir, atau bisa kita sebut dua garis waktu yang bisa kamu pilih. Coba kita lihat deh perbedaannya. Oke, jadi apa sih bedanya secara nyata antara hidup di garis waktu fiat sama garis waktu Bitcoin? Kalau pakai pola pikir fiat, rasanya tuh kayak gini. Hidup dari gaji ke gaji, serba reaktif, selalu ngerasa dikejar-kejar sesuatu, kayak lari tanpa henti. Sebaliknya, pola pikir Bitcoin itu ngajak kita buat mikir dalam puluhan tahun. Jadi lebih terencana, lebih sengaja dalam bertindak, dan akhirnya bisa ambil jeda sejenak, ambil napas, dan merencanakan hidup sesuai keinginan kita. Bukan lagi karena tuntutan sistem. Dan kutipan ini, wah bener-bener nangkep inti dari semuanya. Setiap Satoshi itu satuan terkecil Bitcoin ya, yang kamu kumpulkan, itu pada dasarnya kayak kamu lagi nyicil buat membeli kembali waktu kamu di masa depan. Prosesnya pelan, butuh kesabaran, tapi sangat transformatif. Oke, jadi sekarang kita balik lagi ke pertanyaan awal. Apa sih nilai sebenarnya di balik angka-angka yang kita lihat di layar itu? Yuk kita lihat lagi angka ini, 0,01 BTC. Coba lupain dulu nilainya dalam rupiah hari ini, karena besok juga pasti bakal berubah lagi. Tanyakan pada diri sendiri, apa sih yang diwakili oleh angka ini? Apa yang sebenarnya kamu miliki? Inilah imbalan yang sesungguhnya. Kamu bukan beli aset buat spekulasi. Kamu itu lagi membeli pilihan. Atau kalau istilah kerennya, opsionalitas. Apa itu? Itu adalah kebebasan untuk memilih di masa depan. Mau pindah rumah, ganti karir, atau pensiun lebih awal, tanpa tekanan finansial. Kamu membeli masa depan yang nilainya nggak bisa dikurangi oleh siapapun. Dan yang terpenting, kamu mengambil alih kembali kendali atas waktu dalam hidup kamu. Dan kita tutup pembahasan ini dengan pesan singkat yang dalam banget, tetaplah abadi. Ini semacam ajakan untuk nggak terjebak dalam perlombaan jangka pendek, tapi untuk fokus membangun sesuatu yang tahan lama.
Dan ini ninggalin satu pertanyaan untuk kita semua renungkan. Apakah saat ini kamu sedang menukar waktumu dengan uang, atau kamu sedang menggunakan uangmu untuk membeli kembali waktumu?